Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Khoirul Anwar. Saya guru di SD Negeri Gempol-Dino, Kecamatan Nempet, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Di sini saya mengambil mata pelajaran matematika materi keliling lingkaran di kelas 6. Untuk lebih jelasnya silakan melihat video pembelajaran yang telah saya buat. Saya mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Penuh semangat. Allah berkah. Terima kasih, semangat sekali ya. Sudah sarapan semuanya? Teman kita hari ini dia tidak masuk. Kenapa? Kevin. Sama? Mbak Kevinnya kemana ini? Kevinnya sakit. Ya kita doakan bersama-sama semoga lekas sembuh ya. Untuk Nailanya? Naila pergi. Oh ikut lomba? Ya kita doakan semoga dapat juara. Dan sebelum kita mulai ke pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga hari ini apa yang akan disampaikan dapat kita terima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Fazal disiapkan. Di tempat duduk siap, gerak dan doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Tahu kenapa yang Pak Guru perintah itu Fazal? Karena Fazal pagi hari ini datangnya paling pagi, ya, datangnya paling pagi. Jadi kalau kalian kepengen ditunjuk dan dipilih, maka lebih disiplin waktu, berangkatnya lebih pagi. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu Berkibarlah Bendera. Apa semuanya? Berdiri. Selanjutnya anak-anak kita saksikan dulu video literasi berikut ini, ya. Nanti apa yang bisa kita ambil dari video tersebut saksikan bersama-sama. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah lihatnya. Itulah yang bikin
bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan, maksa kita menghitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Ada sebenarnya matematika jauh dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang master yang sebenarnya. Sosok yang aslinya gak serem tapi justru indah dan tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal dia pelajaran ini, artinya kita membaca lebih dari hitung-hitungan dan rumus kata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Yang ada di dalam kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kebutuhan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan. Nah, alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super gede. Kalau belum kebayang, coba diikuti satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepeda milik besar, di truk, atau bahkan mengencangkan baut di sana untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kotak. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka atau istilahnya konstanta matematika yang bernama atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam perhitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk mencari hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan masa depan. Ya, dari video tadi kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa? Coba? Ya. Jadi dari video tadi ya itu memotivasi kita agar tidak takut dengan yang namanya matematika. Karena sesungguhnya matematika itu menyenangkan dan banyak manfaat. Bahkan tadi kita saksikan dengan matematika kita bisa mengukur bumi yang sedemikian besarnya bisa kita ukur dengan ilmu matematika. Contoh yang sangat simpel untuk kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak mengenal dengan yang namanya matematika, semisal kita jajan uang kita 5.000, ya kita jajan dengan harga barang 1.000. Karena kita tidak tahu matematika, maka kita tidak tahu kembalian yang harus diterima. Ya, kira-kira bagus atau belum? Ya, Bu. Makanya dari sekarang kita tanamkan dalam diri kita bahwa matematika itu ilmu yang menyenangkan dan banyak sekali manfaatnya. Ya, kemarin kita telah mempelajari yaitu siapa yang masih ingat tentang apa? Apa? Ya, lingkaran. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang keliling lingkaran. Ya, apa? Keliling lingkaran. Untuk tujuan pembelajarannya bisa disaksikan. Yang pertama, setelah mengamati materi dan menyaksikan video melalui media PowerPoint, peserta didik kalian semua itu nanti dapat memecahkan masalah keliling lingkaran dengan tepat. Yang pertama, yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah terkait keliling lingkaran dengan benar. Yang ketiga, melalui percobaan dengan media konkret, peserta didik mampu menyelesaikan masalah terkait lingkaran dengan teliti. Ya, jadi tujuan hari ini nanti ada 3 itu yang harus kita capai.
kita capai. Ya. Selanjutnya perhatikan tampilan berikut ini. Ya, baik anak-anak, silakan semuanya perhatikan ke depan. Ya, di sini sudah ada barang atau benda yang berbentuk lingkaran. Yang pertama aja papan pandangan, bentuknya apa? Lingkaran. Yang kedua ada sidi. Yang ketiga gelas. Dan yang keempat uang koin. Ya, itu semuanya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang ada waktu 2 menit. Silakan tentukan, pilih ya satu benda yang berbentuk lingkaran. Ya, pikirkan tentukan satu benda yang berbentuk lingkaran. Nanti Pak Guru bertanya dijawab, ya. Nah, diberikan dulu. Tidak boleh menjawab dengan benda yang sudah dijawab temannya. Paham? Ya. Baik, cukup untuk waktunya. Sudah menyimpan jawaban? Sudah ya. Aska sudah sebutkan. Apa? Mangkok, benar. Kaki. Celengan. Apa? Celengan. Celengan itu apa? Tempat. Tempat menabung. Ya. Terus Angga. Jam. Jam. Jam dinding atau jam tangan? Jam dinding. Dinda. Apa? Tutup kaleng. Ya, itu semua adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk berikutnya ini sudah sesuai kelompok yang dari kemarin. Sudah ya? Sudah? Ya. Selanjutnya mari kita saksikan tampilan berikut ini. Ya, semuanya lihat ke depan. Lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Kedudukan titik-titik pada bidang data berjarak sama dengan sebuah titik tertentu pada bidang tersebut. Titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Ya, jadi ada sebuah lingkaran. Titik tengahnya itu dinamakan titik pusat. Lingkaran adalah bentuk yang sangat simetris. Setiap garis yang melalui pusat membentuk garis simetri refleksi dan memiliki simetri putar di sekitar pusat untuk setiap sudut. Ya. Nah, selanjutnya, nah, sesuai dengan yang materi yang kita bahas hari ini yaitu keliling lingkaran. Lihat. Jadi ada dua rumus untuk menentukan keliling lingkaran. Ya. Jika diketahui diameternya, maka keliling lingkaran dihitung dengan rumus berikut. Ya. Rumusnya yaitu keliling K sama dengan pi G atau pi kali G. Itu jika diketahui diameter. Karena G atau diameter sama dengan 2 kali jari-jari, keliling lingkaran juga dapat dihitung dengan rumus. Nah, jika yang diketahui jari-jarinya, maka rumus yang kita pakai adalah K sama dengan 2 kali pi kali R.
ya 2 kali Pi dan kali R. Jadi ada 2 rumus. Jika diketahui diameternya, rumusnya Pi kali D. Jika yang diketahui jari-jari, maka pakai rumus 2 kali PR. Nah, itu di bawahnya ada keterangannya. K itu keliling lingkaran, D itu diameter, R jari-jari, dan itu lambang Pi, yaitu nilainya 3,14 atau 22/7. Dan mari kita saksikan video pembelajaran tentang keliling lingkaran berikut ini. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung keliling lingkaran. Ada 2 cara yang akan kita gunakan kali ini. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Langsung ke pembahasannya, kita mulai dari yang pertama, yaitu rumus keliling lingkaran. Untuk menghitung keliling lingkaran ada 2 rumus. Kita mulai dari yang pertama, yaitu K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. R di sini adalah jari-jari ya. Untuk rumus yang pertama ini 2PR ini kita gunakan jika diketahui jari-jarinya. Kemudian rumus yang kedua adalah K sama dengan Pi kali D atau diameter. Nah, berarti rumus ini kita gunakan jika diketahui diameternya. Kemudian untuk I ada 2. Yang pertama yaitu 22/7. 22/7 kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7. Nah, untuk kelipatan 7 itu berarti penjumlahan 7 secara berulang ya, atau perkalian 7. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Tinggal ditambah 7 saja. Kemudian untuk Pi yang kedua yaitu 3,14. 3,14 kita gunakan jika jari-jarinya atau diameternya bukan merupakan kelipatan 7, berarti dibuat dari ini. Nah, setelah menyaksikan tadi ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Berarti sudah pintar semua, bagus. Nah, selanjutnya ini ada gambar kerja. Diambil dulu. Kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Sekarang benda yang sudah kalian bawa kemarin keluarkan. Ya, siapa yang tulis, penggaris, gunting, ya, dan kemarin peralatan yang sudah disiapkan. Ya. Nah, jadi dengarkan dulu untuk cara kerjanya. Nanti silakan ukur keliling lingkaran benda yang kalian bawa menggunakan pita. Ya, contoh, lihat, semuanya dilihat. Ya, ini ada barang atau benda yang berbentuk lingkaran. Untuk menghitung kelilingnya kita pakai pita. Ya, kita letakkan pitanya di sini. Lalu kita putar sampai ketemu. Nah, sampai ketemu. Setelah sampai sini nanti dipotong. Kalau sudah dipotong, hasil potongannya diukur dengan penggaris. Paham? Nah, kalau sudah, nanti dituliskan dalam LKPD. Contoh nomor 1, bendanya adalah isolasi. Kelilingnya berapa tadi setelah diukur ditulis di LKPD.
Selain keliling, dicari juga jari-jari dan diameter. Untuk jari-jari dan diameter, kita pakai penggaris, ya, pakai penggaris. Kita letakkan penggaris di bagian tengah benda sehingga mengenai titik pusat. Nah, ya, seperti ini ya. Kalau sudah kita lihat ada berapa panjangnya yang ditunjukkan oleh penggaris. Jika diameter sudah ketemu, maka jari-jarinya adalah tinggal membagi dua. Kenapa? Karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Paham? Nah, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Ya. Ya, nggak persis ya. Gantian tidak apa-apa satu-satu. Nah, tarik yang kencang, dengan dibantu tarik yang kencang. Nah, digunting persis saat bertemunya kita. Dari yang baru dipotong pakai gunting. Oh, ini dipotong. Dan terus dipotong garis ya. Oh, yang lainnya ada yang menulis temannya. Kalau menggaris. Tarik ya, jangan sampai terlipat. Lurus. Lihat angka berapa itu. Nah, kalau sudah langsung ditulis di LKPD kelilingnya berapa, ya. Kalau kelilingnya sudah ketemu, nanti tinggal dicari jari-jari dan diameter menggunakan penggaris. Ya, pegang. Di sini berapa? Sampai ujung ya. Sampai ujung. Ya, kalau sudah ditulis di LKPD kelilingnya berapa, ada yang menulis namanya apa, nomor berapa, nama benda, jari-jari, diameter dan keliling. Klik di gabung. Hah? Ya, lihat mulai dari angka 0 ya, mulai dari angka 0. Nah, tapi dipegangin temennya kalau lepas. Ya, 29 kalau tinggal berapa? Berapa berapa? 2. Ya, tapi dunia sampai besi ya.
Tulis. Dua perwakilan diambil. Ya, baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Ya. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju. Sampaikan hasil percobaannya tadi. Yang lainnya didengarkan ya. Sebelah sini. Ya. Sampaikan dengan suara yang keras. Kami dari nomor 1 akan menyampaikan kerja kami. 1. Benda geometri jadi 4 cm, diameter 8 cm, keliling 26 cm. 2. Isolasi jadi 4 cm, diameter 8 cm, keliling 29 cm. 3. Tutup kaleng jari 7 cm, diameter 14 cm, keliling 28 cm. Isolasi jari 5 cm, diameter 10 cm, keliling 30 cm. 5. Tulis jari 3 cm, diameter 6 cm, keliling 21 cm. Jika keliling lingkaran semakin besar, maka diameter akan semakin besar. Jika keliling lingkaran semakin kecil, maka diameter akan semakin kecil. Ya, ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, baik. Kelompok lain yang mau menanggapi hasil presentasi percobaan dari kelompok 1. Ya. Ya, jadi tadi kelompok 1 menyampaikan dari hasil percobaannya menunjukkan jika keliling suatu lingkaran semakin besar, maka semakin besar pula diameternya. Dan sebaliknya, jika kelilingnya semakin kecil, maka diameternya semakin kecil. Ya, itu hasil dari kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Dari pelajaran hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Coba. Apa Kak? Keliling lingkaran. Apa lagi? Fajar. Jika diketahui diameter rumusnya Pi kali D. Jika diketahui diameter rumusnya, rumus apa itu? Untuk untuk mencari keliling lingkaran. Ya, ada lagi? Cerita. Yang keras. Jika diketahui jari-jari rumusnya 2πr. Jika diketahui jari-jari rumusnya 2 kali pi r. Untuk apa? Untuk mencari keliling lingkaran. Ya, bagus. Jadi tentang cara menemukan atau menentukan keliling lingkaran. Jika diketahui diameternya, rumus yang dipakai adalah pi kali j. Jika yang diketahui jari-jari, rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Nah, dalam hal ini pi, ya, jika jari-jari atau diameternya kelipatan dari 7, maka pi-nya pakai 22/7. Jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, maka pi-nya pakai 3,14. Bagus ya. Sekarang keluarkan kelompok maju. Ini ada soal evaluasi, nanti dikerjakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Coba lingkaran. Kelompok 3.
Ya, semuanya sudah dibagi dengan teman-temannya. Jangan lupa ditulis namanya. Ya, kalau sudah dikerjakan ada 5 soal. Ya, baik. Waktunya habis. Semuanya sudah? Ya, bagus. Dikumpulkan tiap kelompoknya nanti dibawa ke pelajaran kelompok depan. Ya, Pak. Selanjutnya, yang lain dikumpulkan. Kelompok 2, ya. Ya, kelompok 4, kelompok 3. Ya, bagaimana pagi hari ini? Senang atau sedih? Ya, baik. Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah dulu, yaitu Padang Bulan. Ya? Masih semangat? Boleh diiringi dengan tepuk tangan. Ya, bagus. Semangat semuanya. Ya. Jadi itu untuk pertemuan kali ini. Ya, kita ucapkan hamdal bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang waktunya sudah ada. Silakan kerja. Ya, sampai ketemu nanti beristirahat lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.